warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Camat Praia Berdaya, ini Sekretaris Camat Praia Berdaya yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Teduh 2015-2016. Beliau juga pernah berkarya untuk Desa Teduh selama kurang lebih 2 tahun, 1 tahun gitu. Tentu banyak perubahan secara birokrasi yang pernah kita terima sebagai torehan pengabdian beliau Desa Teduh beberapa waktu lalu. Yang terhormati Bapak pendamping desa, yang terhormati segenap rombongan tim dari Kecamatan Praia Berdaya, singkatnya hadirin peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri, mengikuti dan melaksanakan agenda tahunan kita di dalam rangka menyusun rencana kerja tahunan sebagaimana kita laksanakan hari ini. Salawat dan salam kita aturkan atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa, menuntun dan mempedomani kita semua dengan syariat dan sunnah Rasulullah. Semoga kelak kita mendapat syafaat di yaumil akhir dengan senantiasa bersalawat pada baginda Rasulullah dengan bacaan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Sekcam dan segenap hadirin yang saya hormati dan muliakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kegiatan Musrembang itu merupakan agenda yang rutin kita laksanakan setiap tahun untuk menyusun, merumuskan kegiatan kita tahun yang akan datang. Artinya kegiatan yang akan kita kerjakan tahun 2024 itu harus sudah kita rencanakan hari ini, di mana Musrembang ini sebagai bagian daripada mereview RPJMD, sehingga kita dapat mengukur capaian ataupun kelemahan pembangunan atau program kita setiap tahunnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dapat yang sampaikan bahwa di Desa Teduh kita telah mencapai beberapa tingkatan di dalam pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya bukan berarti sebelumnya tidak ada capaian, artinya kita semakin meningkat. Ini semua tidak terlepas dari doa dan ikhtiar bersama. Bapak Sekcam yang saya hormati, dapat saya sampaikan bahwa salah satu kegiatan yang sudah tuntas di Desa Teduh adalah kegiatan ketersediaan air bersih. Jadi alhamdulillah di Desa Teduh sudah tidak ada lagi yang menggunakan air sungai, tidak ada lagi yang menggunakan sumber resapan untuk kebutuhan air bersih, karena di semua dusun, bahkan kami tidak lagi bicara dusun dalam air bersih, dalam konteks penggunaan air bersih, gubuk, di semua gubuk itu sudah berdiri sumur bor untuk air bersih, penggunaan kebutuhan air bersih. Selain itu juga kami juga sudah tuntas akses, ya, 100% akses buang air besar, 100% akses jamban, ya, kita sudah 100% jamban. Kemudian konektivitas wilayah, alhamdulillah juga sudah 100%. Tidak ada kampung, tidak ada dusun di Desa Teduh yang tidak dapat diakses dengan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Ini alhamdulillah. Selanjutnya bahwa 99,7% warga di Desa Teduh sudah tercover jaminan kesehatan nasional. Walaupun belakangan hari banyak yang terhenti setelah kita mencapai 99,7%, masih juga terdapat ada yang
berhenti BPJS-nya dan lain sebagainya, ini jadi masalah belakangan hari kemudian. Tapi tidak dapat terlepas dari itu semua, kita sudah mencapai derajat ya pelayanan yang sangat baik. Ya. Selanjutnya bahwa mayoritas penduduk di Desa Teduh ini adalah petani, yaitu 98,9% itu petani, yang terdiri dari petani sedang dan petani miskin, sehingga situasi perekonomian kita cukup fluktuatif. Artinya bahwa mayoritas petani kita membutuhkan pekerjaan tambahan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itulah kami mengusung semangat, ya, kami mengusung semangat dalam musrembang ini, tegakkan birokrasi, ya, tegakkan birokrasi, ciptakan inovasi dan ukir prestasi. Ini yang menjadi spirit kami di dalam menghadapi tahun-tahun ke depan, karena itulah rumus yang kami dapatkan untuk dapat memastikan kemajuan Desa Teduh sebagaimana cita-cita kita bersama untuk mewujudkan Teduh maju. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa dalam rangka mewujudkan Teduh maju, kami dari tahun 2023 di periode kedua kepemimpinan dia sudah mulai menggalakkan program pengembangan ekonomi berbasis kelompok. Salah satu yang kita laksanakan mulai tahun ini adalah memberikan dukungan bagi kelompok ternak dan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya. Tapi kita fokus dalam konteks ketahanan pangan, kita intervensi di pengembangan ternak skala menengah dan skala kecil. Ini yang menjadi upaya kami di dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Karena kami hanya berpikir bahwa dengan meningkatnya kualitas kesejahteraan, maka tidak ada lagi anak cucu kita yang berhenti sekolah hanya karena tidak ada sangu. Saya berpikir kita dalam satu kakak memelihara 20 ekor itik saja, ya. Kalau dia bertelur 11 butir per hari, kita sudah bisa dapatkan uang 24.000. Artinya kalau saya lihat rata-rata anak-anak Desa Teduh ini kalau sekolah uang sakunya 5.000 sampai 10.000. Artinya kita bisa dalam hasil kita sehari beternak bisa untuk memberikan uang saku anak kita 2 hari. Kalau hitungannya 10.000, artinya apa? Bahwa masyarakat akan lebih ringan di dalam memenuhi kebutuhan anak sekolah. Itu saja pikiran kita. Artinya kenapa anak sekolah menjadi pijakan kita? Karena pendidikan merupakan jaminan masa depannya. Maka untuk itu, selain itu juga melalui operasional penyelenggaraan pemerintah desa yang 3%, kami anggarkan juga untuk mendukung kegiatan penelitian bagi mahasiswa Desa Teduh yang sedang melaksanakan studi akhir atau sedang menyusun skripsi, dengan harapan apa? Ya, bahwa mereka kita berikan biaya penelitian, mendukung, paling tidak mengurangi beban untuk operasional, beli kertas dan lain sebagainya. Mereka penelitiannya di Desa Teduh berdasarkan hasil riset anak-anak kita yang sudah duduk di bangku kuliah. Jadi kita tidak lagi menggunakan subjektivisme di dalam merumuskan kebijakan desa, tapi kita harus melompat jauh ke depan, yaitu menggunakan pendekatan riset sebagai basis perencanaan dan basis penyusunan kebijakan. Enak berpegang pada hal-hal yang sifatnya pragmatis, tetapi kita harus ilmiah, kita harus objektif, kita harus mendasar pada kepentingan jangka panjang, mulai jangka pendek, menengah, jangka panjang. Bukan hanya hari ini untuk hari ini, tapi kita berbuat hari ini untuk esok dan seterusnya. Yang sampaikan tadi bahwa kita sudah mencapai beberapa peningkatan. Dulu misalkan kita masih naik motor, kenapa Pak? Saya bilang dek semelengat labah, karena orang mandi di situ, kan? Orang nyengke. Tiang untuk tahun 2024 kita bisa membulatkan tekad kita bahwa pembangunan infrastruktur itu harus berorientasi pada dukungan pembangunan ekonomi, harus
berorientasi pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Jadi kita tidak bangun jalan, tidak bangun sumur, tidak bangun apa yang hanya untuk itu saja, tetapi harus ada aktivitas lain. Saya sudah contohkan misalkan, dengan adanya sumur bor, selain badan kita bersih, kita juga bisa memelihara beberapa hewan ternak di situ, kan? Bebek misalkan, kita tidak kewalahan air bersih di saat musim kering begini, tidak sama sekali. Kita bisa pelihara apa, ikan. Ini yang kita maksud, bahwa saya akan mendukung kegiatan-kegiatan ini yang berangkat dari inisiatif masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup. Nah, maka untuk itulah saya selalu yang sampaikan, mari kita liarkan pikiran kita agar kita dapat membaca seluruh situasi, seluruh keadaan kita dengan baik untuk merumuskan kebijakan dengan tepat. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentu dari sekian proses, sekian aktivitas dan pekerjaan kita, baik kebijakan dan lain sebagainya, masih terdapat berbagai kelemahan. Masih banyak sekali kelemahan, baik dari pelayanan, baik dari keterpenuhan kebutuhan, kita masih banyak sekali kekurangan. Untuk itu kita tidak boleh pernah merasa puas. Begitu mencapai sesuatu kita puas. Artinya dalam hal ini, dalam hal menghadirkan kemajuan, tidak ada kata puas. Karena apa? Situasi itu naik turun keadaannya. Kadang-kadang, contoh misalkan saya kasih contoh, di desa kita saya amati betul, ada satu keluarga itu semua anaknya sekolah sampai ke perguruan tinggi. Dia ini petani. Akhirnya apa? Ada yang gade sawah, ada yang jual sawah untuk membiayai pendidikan anak. Ada yang tidak ada anaknya sekolah, tetapi dia merantau ke Malaysia. Ini situasi yang berubah maksudnya, statistik yang berubah. Ada orang yang punya tanah 50 hari misalkan, anaknya melamar kerja atau dia berkuliah, menghabiskan sekian, kata sandarannya hanya tanah atau hewan ternaknya. Kemudian ada orang tidak punya apa-apa, tidak punya tanah, tetapi anaknya bisa merantau ke Malaysia. Dia akhirnya punya tanah, punya sapi. Ini yang dia maksud bahwa roda terus berputar, roda terus berputar. Bagaimana agar semua tetap berjalan? Maka kita harus pastikan membangun pondasi peningkatan kualitas hidup itu dengan melakukan gerakan bersama dengan masyarakat. Maka kita harapkan masyarakat membentuk kelompok-kelompok baik industri rumahan dan lain sebagainya sesuai dengan aspirasi dan bidang yang senang ditekuni. Jangan mengerjakan sesuatu yang tidak suka kita tekuni, tapi kita kerjakan sesuatu yang kita tekuni sehingga dia menghasilkan sesuatu yang baik pula untuk kita. Nah, pun dengan berbagai macam aspirasi, dia sering mendengar ada yang mau dibangun ini, mau dibangun ini, tapi dia tidak mungkin bisa mengerjakan semua itu karena keterbatasan anggaran. Terbatas sekali anggaran kita setiap tahun. Maka ada yang kita nomor satukan, ada yang kita nomor duakan. Nah, bahasa lain, ada yang skala prioritas, ada yang skala prioritas 1, prioritas 2. Nah, untuk itulah Musrembang ini harus kita berpikir bagaimana merumuskan prioritas pertama, apa yang paling penting. Maka kata kuncinya berpikirlah membangun sesuatu. Kita bangun sesuatu bukan hanya untuk satu hal, tetapi dia bisa melahirkan berbagai hal yang lainnya. Salah satu contoh, kita bentuk kelompok A misalkan untuk mengusahakan sesuatu, kemudian melahirkan putaran yang lain lagi. Nah, ini yang kita harapkan. Ini saja mungkin yang dapat yang sampaikan dalam sambutan ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Sekretaris Camat beserta seluruh sahabat-sahabat kita, bapak-bapak kita dari kecamatan. Terima kasih juga untuk pendamping desa dan segenap hadirin. Mohon agar nantinya dapat mengikuti, jangan hanya kejar cepat selesai, karena kita sudah sediakan untuk konsumsi makan siangnya, palanya ada ya. Jadi jangan berharap cepat selesai. Yang kita harapkan semoga cepat selesai, hasilnya baik. Jangan cepat selesai, hasilnya tidak jelas. Kita mau walaupun lama selesai tapi hasilnya jelas, daripada cepat selesai atau lama selesai tidak baik juga. Lama selesai hasilnya tidak baik, cepat selesai hasilnya jelas tidak baik. Jadi kita cari hasil, bukan cari proses, bukan bicara waktu. Karena apa? Tidak ada masalah kita sampai sore, kita sudah siapkan kebutuhan kita sampai siang, karena ada makan siang. Jadi mohon kita semua bisa fokus, jangan ada yang keluar masuk,
tolong kita benar-benar berpikir, bukan hanya menyebut, kita benar-benar berpikir kalau kita bangun ini apa dampaknya, dampak baiknya, dampak buruknya, kan begitu. Kalau kita kerjakan ini apa dampak baiknya, dampak buruknya, ini yang harus kita pikirkan. Bapak Ibu, karena apa? Kita sudah, semua usulan itu sudah tertuang di dalam RPJMDes, tinggal kita review. Tapi saya mengikuti betul tahapan kita dari musyawarah dusun, bahwa selalu sensasional saja pola usulannya, mana yang diingat itu yang diusulkan, tetapi tidak merupakan bagian daripada produk berpikir yang panjang itu. Jadi bukan berarti kita tidak berpikir, tapi kita tidak maksimal karena ada masalah waktu yang terbatas, ada aktivitas yang padat di masyarakat sehingga belum tidak maksimal untuk diskusi. Untuk itulah saya berharap hari ini kita dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan itu agar semakin baik dan lengkap. Demikian yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dapat dihormati Bapak Kepala Desa Teduh beserta jajarannya, yang dapat dihormati Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, yang dihormati Bapak Pendamping Desa, dan yang dihormati semua ketua lembaga yang ada di desa, baik itu lembaga BKD, lembaga Karang Taruna, kemudian PKK, LKPN, yang tentunya menjadi peserta pada pagi menjelang siang hari ini. Yang dihormati Bapak-Bapak Kepala Dusun se-Desa Metengajan, Ketua Kadar beserta anggota, dan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Jadi pertama-tama sebagai orang yang beriman, marilah sejenak kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dimana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama tentunya dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan Desa Teduh tahun 2024. Selanjutnya selawat dan salam mari kita selalu curahkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua sebagai umat baginda Rasulullah SAW akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak Ibu hadirin, jadi dengan dimulainya Musyawarah niki ini menandakan bahwa telah dimulainya musyawarah dalam menentukan rencana kerja pemerintah desa 1 tahun di tahun 2024, sehingga di sini sangat dibutuhkan usul, saran, masukan dari semua peserta, yang mana di dalam menentukan skala prioritas pembangunan di tahun 2024 agar mewakili semua masyarakat yang ada di Desa Teduh, sehingga akan terdapat hasil yang memuaskan semua masyarakatnya. Jadi di dalam penentuan skala prioritas ini tentunya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum. Jadi diharapkan bermusyawarah berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Kalau kita bermusyawarah berdasarkan keinginan, saya yakin bahwa pemerintah desa tidak akan mampu membiayai semua keinginan masyarakat yang ada di desa kita. Karena sama, semua punya keinginan yang sama. Kadang-kadang dusun A mau dibangunkan jalan, kemudian dusun B juga sama, kemudian kebutuhan sumur bor. Tetapi dengan kondisi anggaran dana desa yang dalam 1 tahun itu hanya mampu membiayai hanya beberapa saja, sehingga yang harapkan terkait dengan usulan prioritas ini adalah kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, sehingga ini akan bisa memuaskan masyarakat.
Nah, ini di dalam penentuan anggaran untuk APBD untuk tahun 2024 tidak boleh melenceng dari RPJMDes yang sudah dibuat sejak Kades dilantik. Ini di dalam dokumen RPJMDes yang potret untuk desa pembangunan desa Teduh selama 6 tahun jabatan Kades sudah ada di dokumen RPJMDes. Nah, ini turunannya ya. Jadi di setiap tahun itu tetap berdasarkan RPJMDes yang sudah disusun oleh tim pada saat Pak Kades setelah dilantik jadi Kades. Nah, ini harapan yang Pak Kades, jadi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa tahun 2024 ini, mari kita bermusyawarah dengan penuh rasa kebersamaan, dengan penuh rasa kekeluargaan, jadi tidak ada istilah Kades harus memilih si A maupun si B untuk mendapatkan program. Jadi dia yakin karena desa Teduh ini hanya 5 dusun ya, sehingga perkiraan dia ketika 2-3 tahun ke depan tidak ada pembangunan fisik yang dikerjakan di desa Teduh, sehingga anggaran-anggaran selanjutnya khusus untuk pemberdayaan dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan ide dan inovasi Bapak Kades terkait dengan program-program berikutnya, di mana ada kelompok pertanian, perikanan, kemudian kelompok yang lainnya. Salah satu tujuan Bapak Kades adalah memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat. Ya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu hadirin, jadi di dalam proses tadi telah Tuhan sampaikan bahwa kemampuan pemerintah desa di dalam melakukan eksekusi anggaran pada tahun 2024 ini sudah ada PEN yang harus diisi ya. Nah, PEN 9 kalau misalnya. Nah, nanti akan ada penjelasan secara teknis oleh pendamping desa yang bagaimana sistematika penyusunan anggaran untuk tahun 2024 sehingga anggaran-anggaran ini akan sangat efisiensi untuk kebutuhan masyarakat kita yang ada di desa Teduh. Bapak Ibu hadirin, jadi sekali lagi kami harapkan berdasarkan Permen 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa, ini kita harus menyusun kegiatan-kegiatan program pembangunan yang ada di desa Teduh yang bisa menyentuh ke masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan itulah yang akan dianggarkan, yang akan dieksekusi nantinya di tahun 2024. Nah, untuk mempersiapkan waktu, barangkali yang akan membuka acara ini, mudah-mudahan acara Musyawarah Des ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dicatat menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah kita buka acara Musyawarah Des ini dengan kita sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, ampura agung, mohon maaf apabila ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil akhirin. Bil ghurab wa tuqda bihi al-awa'ij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul hawatim wa istasqal gama biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin badul ma'lumin lak. Allahumma haza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da haza tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar bi fadlika ya Sattar ya Jabbar ya Qahar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Tujuan kami dengan adanya Musrenbang ini, harapan kami sebagai kepala dusun atau wakil kepala dusun, segala usulan yang ada di masing-masing wilayah bisa terkapar, dan untuk masyarakat, segala keinginan masyarakat bisa tercapai, dan mudah-mudahan segala keinginan masyarakat bisa tercapai dengan adanya Musrenbang Des ini. Dan untuk itu kami mengharap dukungan dari Bapak Kepala Desa maupun dari wilayah kecamatan. Semoga segala usulan masing-masing kadus bisa tercapai untuk mensejahterakan kesejahteraan masyarakat. Cuma itu harapan kami. Nanti baru kita akan menentukan mana yang akan diprioritaskan di nomor 3.